Ya, pemirsa Berita Nasional TV, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI menggelar rapat paripurna ke-12 masa persidangan 3 tahun 2025-2026 pada Selasa 27 Januari 2026. Sidang atau rapat paripurna maksud kami dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha didampingi dengan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal. Ada sejumlah agenda yang dibahas pada rapat paripurna kali ini, pemirsa, namun di antaranya agenda yang cukup menarik perhatian adalah penetapan calon hakim Mahkamah Konstitusi dan juga calon penetapan Deputi Gubernur Bank Indonesia atau BI. Nah, yang menarik pemirsa, untuk penetapan calon hakim MK ini sebelumnya tidak masuk dalam agenda rapat paripurna, namun tadi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha menyampaikan adanya perubahan agenda dalam rapat. Dan tentunya pemirsa, kemudian Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha menetapkan secara resmi atau mensahkan Wakil Ketua DPR Adis Kadir menjadi Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi yang berasal dari usulan legislatif. Dan selanjutnya DPR menetapkan Sari Yuliati dari Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Golkar sebagai Wakil Ketua DPR menggantikan Adis Kadir. Nah, terkait dipilihnya Adis Kadir sendiri pemirsa, ini memang menjadi pertanyaan karena terkesan mendadak. Namun Wakil Ketua DPR Saan Mustopha dalam konferensi pers usai rapat menyatakan bahwa pencalonan Adis Kadir ini sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku dari Komisi 3 DPR RI, termasuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test dari Komisi 3 DPR. Dan selain itu, dari sisi pengalaman dan juga track record, DPR menyatakan bahwa Adis Kadir ini sangat memadai untuk menjadi Hakim Konstitusi. Dan berikut pernyataan selengkapnya dari Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopha berikut ini. Ya, kalau kekhawatiran menurut saya wajar, karena memang ada dua pengalaman ya sebelumnya. Tapi pengalaman dari dua kali kejadian kasus di MK, saya yakin ini akan menjadi proses pembelajaran. Dan kita akan ambil hikmahnya dari dua kejadian itu, sehingga yang kita tetapkan hari ini, insya Allah akan menjaga kredibilitasnya, menjaga integritasnya, dan akan mengedepankan profesionalismenya sebagai Hakim Konstitusi. Jadi kita yakin Pak Adis akan menjalankan amanah ini dengan penuh integritas, menjaga kredibilitas, dan juga sekali lagi profesional, karena Pak Adis juga memiliki latar belakang dari bidang hukum. Ya, selain Adis Kadir, pemirsa, DPR juga menetapkan secara resmi atau mengesahkan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031. Thomas Djiwandono yang juga merupakan keponakan dari Presiden Prabowo Subianto ini terpilih setelah mengikuti fit and proper test yang dilakukan oleh Komisi 11 DPR pada Senin kemarin. Dan Thomas sendiri, pemirsa, dalam pernyataannya usai rapat menyatakan bahwa dirinya berkomitmen untuk menjaga independensi Bank Sentral serta menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter. Berikut pernyataan dari Thomas Djiwandono selengkapnya berikut ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada DPR, dalam hal ini juga secara khusus pimpinan Komisi 11, anggota Dewan dari Komisi 11 yang kemarin sudah saya melalui proses fit and proper secara baik. Saya melewati fit and proper itu melalui dan mengikuti segala peraturan dan perundangan yang sudah ada. Di sini saya ingin sampaikan sekali lagi komitmen saya untuk menjaga independensi Bank Sentral, dan juga seperti saya katakan kemarin di proses fit and proper, menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter. Ya, pemirsa, dengan dipilihnya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, tentunya DPR meminta agar publik memberi kepercayaan kepada Thomas untuk menjalankan kerjanya, karena untuk menjalankan fungsi moneter tentunya dan juga sebagai mediator kebijakan fiskal dan moneter. Dan tentunya terkait dengan siapa pengganti Thomas sebagai Wamenkyu, DPR menyatakan bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Demikian laporan Restu Ladari, Mahendra Dewananta dan Ade Chandra dari Gedung DPR Jakarta.